Sudah masuk semua? Baiklah, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat dan ceria sekali rupanya hari ini ya. Baik, kalau gitu, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, ada yang belum masuk atau ada yang tidak hadir? Sudah masuk semua? Sudah hadir semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, kita hari ini akan belajar mengenai materi baru, yaitu materi Kingdom Animalia. Sebelum itu, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mengklasifikasi Kingdom Animalia. Kemudian diharapkan siswa mampu membedakan atau menyajikan data hasil perbandingan dari film-film yang termasuk ke dalam invertebrata dan avertebrata. Kemudian yang ketiga, diharapkan siswa mampu mengeksploitasi dan memanfaatkan hewan serta kelestarian hidupnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Ibu ingin tahu dulu nih, sejauh mana sih kalian mengenal hewan? Kita coba ya. Dari gambar sini. Nih, hewan yang pertama, nih yang ini. Coba ada yang tahu ini hewan apa namanya? Koral. Baik, kalau gitu ada jawaban lain? Atau ingin mengubah jawabannya? Sudah tidak ada? Oke, Ibu kunci jawabannya ya. Yang kedua, nih hewan apa? Udang. Oke, Ibu kunci jawabannya ya. Kemudian selanjutnya, nih hewan apa ini? Siput, bekicot. Oke, jadi yang mana nih? Siput atau bekicot? Bekicot ya. Oke. Kemudian hewan yang keempat. Hewan apa nih? Cacing? Bukan? Cacing? Oke, Ibu kunci jawabannya cacing ya. Oke, selanjutnya ada hewan lagi nih di sini nih. Yang pertama, hewan apa? Hewan buaya. Ya, di sini ada buaya? Ada? Enggak ada. Oke. Yang kedua, nih, hewan apa ini namanya? Ikan ya, betul. Ya, kemudian yang ketiga nih, hewan apa ini? Katak atau kodok? Nah, ayo, katak atau kodok? Ya, dua-duanya boleh. Oke, nanti kita akan bahas ya perbedaan katak atau kodok. Kemudian nih, gambar ini, gambar apa ini? Burung ya. Yang jomblo harap tenang ya, karena burungnya nggak lagi ngapa-ngapain ya. Oke, Ibu kunci jawabannya lagi ya. Nanti kita akan bahas mengenai hewan-hewan yang telah disebutkan kalian tadi. Apakah ada yang benar atau ada yang salah? Kita bahas ya. Oke, banyak sekali ya hewan yang telah disebutkan tadi. Tentunya ada lebih banyak lagi ya hewannya. Ternyata para ilmuwan biologi telah mengidentifikasi bahwasannya ada 1,3 juta hewan yang hidup di dunia ini. Estimasinya tentu jauh lebih banyak daripada itu ya. Dari yang telah disebutkan tadi, hewan yang sangat kecil sampai hewan yang memiliki ukuran tubuhnya besar ya. Itu termasuk ke dalam Kingdom Animalia. Keanekaragaman yang luar biasa ini dapat dibedakan dengan klasifikasi morfologinya. Sekarang kita fokus ke bagan filogeni dari Kingdom Animalia. Bisa dilihat ya bagan filogeninya, jelas? Oke, kalau sudah jelas. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Kingdom Animalia awalnya terbagi menjadi dua, yaitu Parazoa dan Umetazoa. Parazoa sendiri diartikan sebagai hewan yang sel-selnya belum membentuk jaringan. Kemudian ada Umetazoa. Nah, Umetazoa ini dia sel-selnya sudah membentuk jaringan. Nah, contoh satu-satunya hewan yang termasuk ke dalam parazoa yaitu ada Porifera. Kemudian sisanya ini yang ini dia termasuk ke golongan Umetazoa. Sekarang next ya.
kita akan membahas ciri-ciri dari kingdom Animalia. Nah, kingdom Animalia ini mempunyai ciri-ciri umum, yaitu yang pertama, dia multiseluler dan eukariotik. Artinya, dia mempunyai sel yang banyak. Kemudian, dia bersifat heterotrof. Artinya, tidak bisa membuat makanannya sendiri, karena si Animalia ini tidak mempunyai klorofil. Kemudian, yang ketiga, tubuhnya bergerak aktif. Nah, kebanyakan hewan itu bergerak aktif ya. Kemudian yang keempat, tidak mempunyai inti sel. Kemudian yang kelima, dibedakan menjadi keberadaan tulang belakang ya. Yang tidak mempunyai tulang belakang disebut dengan avertebrata, yang mempunyai tulang belakang disebut dengan vertebrata. Next ya. Oke, kita akan membahas mengenai invertebrata. Nah, invertebrata ini tadi sudah Ibu sebut ya, bahwa invertebrata ini merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Apa saja sih golongan invertebrata? Kita bahas ya. Yang pertama dari invertebrata yaitu filum Porifera. Porifera berasal dari kata porus yang berarti lubang kecil dan vere yang berarti membawa. Porifera dapat diartikan juga sebagai hewan yang memiliki pori di tubuhnya. Ciri-ciri umum dari porifera yaitu porifera hidup menetap di dasar perairan. Ada yang hidup di laut, namun ada juga beberapa yang hidup di air tawar. Kemudian, porifera mempunyai bentuk seperti tabung, mangkuk, dan ada yang menyerupai tumbuhan. Porifera mempunyai saluran air yang unik. Seperti apa? Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini merupakan gambar saluran air dari porifera. Yang pertama nih, air akan masuk ke bagian dinding yang berpori. Kemudian, air tersebut akan disaring oleh sel koanosit. Nah, di dalam koanosit ini terdapat flagela-flagela yang akan menangkap makanan yang diangkut bersama air tadi. Kemudian makanan itu akan dicerna oleh koanosit. Setelah makanan itu dicerna, kemudian makanan itu akan diedarkan oleh sel amoebosit ke sel-sel lain. Zat sisa makanan yang telah dicerna tadi akan dikeluarkan bersama sirkulasi air oleh spongosom melalui oskulum. Berdasarkan bentuk dan spikulanya, porifera dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu ada kelas Calcarea, kemudian ada Hexapinelida, dan yang terakhir ada Demospongia. Kemudian yang kedua ada filum Coelenterata atau Cnidaria. Cnidaria ini memiliki ciri-ciri umum, yaitu yang pertama, tubuhnya tersusun atas zat kapur atau zat kitin. Kemudian yang kedua, dia mempunyai sel penyengat di bagian ektoderma. Kemudian perkembangannya dengan metagenesis dari fase vegetatif ke fase generatif. Seperti apa? Nanti kita akan bahas ya. Cnidaria dibedakan menjadi 4 kelas. Yang pertama itu ada hydrozoa. Nih gambarnya ini ya. Ini spesies dari hydrozoa. Nih 1, 2, 3. Ini spesies dari hydrozoa. Kemudian yang kedua itu ada Obelia. Nah di sini ini gambar Obelia ya. Spesies dari kelas Obelia. Kemudian ada Cuboza. Nah ini yang ketiga nih. Spesiesnya di tengah-tengah ya. Kemudian yang keempat ada Anthozoa. Nah, ini Anthozoa nih contoh-contohnya yang paling bawah ya. Nah, nanti kalian bisa cari referensi lain. Ini Ibu sudah menyantumkan referensi agar kalian bisa mengaksesnya secara detailnya. Yang ketiga yaitu ada filum Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan cacing pipih yang berbentuk simetri bilateral. Dia tidak mempunyai rongga tubuh atau selom, lalu mempunyai 3 lapisan, yaitu ada ektoderma
mesoderma, dan endoderma. Kemudian Platyhelminthes dia sudah mempunyai saluran pencernaan, tetapi dia tidak mempunyai anus, sehingga makan lewat mulut dan keluar lewat mulut juga. Kemudian dia hidup secara parasit dan ada juga hidup yang bebas di perairan. Kemudian Platyhelminthes dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada Turbellaria, kemudian ada Cestoda, lalu yang ketiga yaitu ada Trematoda. Yang keempat yaitu ada filum Nemathelminthes. Nah, Nemathelminthes ini diartikan sebagai cacing giling. Tubuhnya tidak mempunyai segmen, tetapi dia mempunyai kutikula sehingga tubuhnya tampak mengkilap. Sebagian besar cacing Nemathelminthes ini dia hidup parasit, tetapi ada juga yang hidup di dasar perairan. Kebanyakannya ini hidup parasit dalam saluran pencernaan pada manusia. Nah, beberapa kelompok dari Nemathelminthes ini yaitu ada cacing kremi ya yang biasanya ada di saluran pencernaan manusia. Kemudian ada cacing tambang, cacing gelang. Ya, ini ya contoh-contoh dari Nemathelminthes. Bisa dilihat ya. Ciri-cirinya ini terlihat sekali ya bedanya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, Ibu lanjut ya. Yang kelima yaitu dari filum Annelida. Nah, Annelida juga cacing ya. Banyak sekali cacing di invertebrata ya. Oke, kita bahas Annelida. Ciri-ciri dari Annelida yaitu yang pertama, Annelida ini dia hidup di berbagai tempat. Bisa di perairan, bisa di daratan, ya, bisa di sungai-sungai. Kemudian Annelida ini dia mempunyai lapisan kutikula pada kulitnya. Kemudian yang ketiga, Annelida ini dia hidupnya hemaprodit. Lalu dia bereproduksi secara seksual dan secara aseksual. Annelida dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan setae, rambut, dan parapodia. Kelas yang pertama itu ada Polychaeta. Kemudian ada Oligochaeta, dan yang ketiga ada Hirudinea. Seperti apa? Nih, contoh dari film Annelida. Oke, sebelum Ibu lanjut ke film berikutnya, sudah paham mengenai 3 cacing dari invertebrata? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak apa-apa ya, jika ingin ditanyakan, nanti Ibu akan menjawabnya. Sudah tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjut ya ke film berikutnya. Yang keenam yaitu ada film Mollusca. Hewan ini mempunyai tubuh yang lunak dan simetri bilateral. Kemudian Mollusca ini mempunyai 3 bagian utama pada tubuhnya. Yang pertama ada kaki, kemudian massa visceral, dan ada mantel. Kemudian si Mollusca ini dia mempunyai cangkang. Nah, cangkangnya ini dia tersusun dari kalsium karbonat yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Ada juga dari kelompok Mollusca ini tidak mempunyai cangkang ya. Contohnya itu ada cumi-cumi, sotong, siput telanjang, dan lain sebagainya. Mollusca merupakan hewan yang hidup bebas di perairan dan ada juga yang hidup di daratan. Nah, lalu ini ada kelas-kelas dari filum Mollusca beserta contohnya ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini gurita. Lalu cumi-cumi dia tidak mempunyai cangkang, sedangkan ada bekicot, kemudian keong mas ya, ini dia mempunyai cangkang ya. Oke, next ya. Kita lanjut ke filum Echinodermata. Echinodermata ini merupakan hewan yang mempunyai duri di tubuhnya. Kemudian dia berjalan dengan menggunakan kaki amburakral. Nah, kaki amburakral ini berjalan ketika ada tekanan air yang berubah. Ya, nih. Ini kaki amburakral ya. Nanti ketika ada tekanan air, dia akan jalan. Ya. Oke, Echinodermata dibagi menjadi 5 kelas ya. Bisa dilihat ya. Ini contoh spesiesnya dan ini kelas-kelas dari Echinodermata ya. Ada bulu babi, kemudian ada petrik ya di sini ya.
Oke, next ya. Selanjutnya yaitu ada filum arthropoda. Nah, arthropoda ini berasal dari kata arthros yang berarti beruas-ruas dan poda yang berarti kaki. Nah, arthropoda ini bisa diartikan sebagai hewan yang mempunyai kaki yang beruas-ruas. Lalu, arthropoda ini merupakan hewan yang paling banyak di muka bumi ini. Selain kakinya yang beruas-ruas, ternyata tubuhnya juga beruas-ruas, yaitu dia mempunyai caput atau kepala, kemudian ada toraks yaitu dada, dan ada abdomen yaitu bagian perutnya. Kemudian dia terdiri dari rangka luar atau eksoskeleton. Lalu arthropoda dibagi menjadi 4 ya, yaitu ada krustase, ya bisa dilihat sini ya. Nah, ini contoh-contoh hewan dari setiap kelasnya. Bisa dilihat ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Kalau ada yang ditanyakan, tidak apa-apa ya, ditanyakan saja. Atau boleh chat personal ke ibu ya. Kalau ada yang tidak paham, tidak usah ragu, tidak usah malu, tidak apa-apa, tanyakan saja ya. Baik, kita akan lanjut ke vertebrata. Ya, vertebrata ini diartikan sebagai hewan yang mempunyai tulang belakang. Kelas vertebrata yang pertama yaitu ada kelas Pisces. Ya, kelas Pisces mempunyai ciri-ciri yaitu semua kelompok ini hidup di air. Kemudian dia merupakan hewan poikiloterm atau berdarah dingin. Lalu perkembangbiakan secara ovivar ya, dia bertelur. Kemudian tubuhnya dilapisi oleh sisik dan tampak licin. Kemudian fertilisasinya secara eksternal dan internal ya. Pisces ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada ikan bertulang rawan ya, ini ya contohnya ya, bisa dilihat. Dan yang kedua itu ada ikan tulang sejati. Nah, selanjutnya yaitu kelas amfibi. Hewan amfibi hidup di darat dan di air. Lalu dia bersifat poikiloterm atau berdarah dingin. Amfibi mempunyai 3 ruangan jantung, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Amfibi berkembang biak dengan cara bertelur atau ovivar. Memiliki alat gerak berupa 2 pasang tungkai, lalu kulitnya itu berlendir dan ada beberapa hewan yang termasuk ke dalam amfibi ini, dia memiliki kelenjar racun pada kulitnya. Nah, contoh dari amfibi ini ya, ada katak sawah, ada kodok, ya bisa dilihat ya. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada kelas reptilia. Reptilia merupakan hewan yang hidup di darat dan di air. Dia bersifat poikiloterm atau berdarah dingin. Reptilia mempunyai 4 ruangan di jantungnya, yaitu ada ventricle kiri, ventricle kanan, atrium kiri, dan atrium kanan. Lalu, reptilia mempunyai sisik pada tubuhnya, dan ada beberapa anggotanya yang mempunyai karapaks. Lalu, si reptilia ini dia berjalan dengan 2 kakinya, dan ada juga yang berjalan dengan menggunakan perutnya. Lalu, si reptilia ini dia berkembang biak dengan cara bertelur atau ovivar dan bertelur beranak atau ovovivivar. Fertilisasinya secara eksternal atau embrionya tumbuh di luar tubuh induknya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini ada reptilia dibagi menjadi 4 ordo. Nih, ini ordo-ordonya beserta contoh spesiesnya. Baik, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, jika ibu menjelaskannya terlalu cepat, kalian bilang saja ya, tidak apa-apa. Apa terlalu cepat? Tidak? Baik, ibu lanjut ya. Selanjutnya yaitu ada kelas Aves. Aves ini dia hewan yang bisa terbang, walaupun ada beberapa anggotanya yang tidak bisa terbang. Lalu, Aves ini dia termasuk ke dalam kelompok Hemoitem atau hewan berdarah panas.
Lalu Aves ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovivar, fertilisasi internal, dan mempunyai 4 bagian dari ruangan jantungnya, yaitu ada ventrikel kanan, ventrikel kiri, lalu ada atrium kanan dan atrium kiri. Aves mempunyai alat gerak berupa sayap dan sepasang kaki, lalu tubuhnya ditutupi oleh bulu. Mamalia memiliki ciri-ciri yaitu dia sebagian besar hidupnya di daratan walaupun ada sedikit yang hidup di air. Lalu mamalia mempunyai 4 ruang jantung yaitu ada atrium kanan, atrium kiri, lalu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, mamalia ini termasuk ke dalam golongan hewan hemoitem atau darah panas. Lalu mamalia mempunyai alat gerak berupa sepasang tungkai, lalu fertilisasi dengan cara internal atau embrionya ini dia tumbuh di dalam tubuh induknya. Nah, ini mamalia dibagi menjadi 13 ordo. Nah, ini ordo-ordonya ya, bisa dilihat. Nah, ini contoh spesies dari setiap ordo dari kelas mamalia. Nah, ini bisa dilihat ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, coba Ibu ingin tahu nih. Kita manusia itu termasuk ke dalam golongan invertebrata atau vertebrata. Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Kita termasuk ke dalam golongan vertebrata. Nah, vertebratanya di kelas mana nih? Ada yang tahu? Ya, di kelas mamalia. Kenapa mamalia? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Ya, jadi betul ya, kita termasuk ke dalam golongan vertebrata dan termasuk ke dalam kelas mamalia. Karena apa? Karena dari ciri-cirinya ya, kita hidup di daratan, lalu melahirkan, mempunyai kelenjar susu, lalu kita mempunyai 4 ruangan jantung, lalu kita hemoitem atau berdarah panas, dan kita manusia itu melakukan fertilisasi secara internal. Oke, baik. Kalau begitu, kalian berarti sudah paham semua ya. Sebelum itu, Ibu ingin kalian menyimpulkan apa yang telah Ibu paparkan tadi. Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, boleh Zakia. Oke, ada yang ingin menyampaikan lagi? Ya, Hana, boleh. Ya, betul ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kingdom Animalia terbagi atas 2 kelompok, yaitu yang pertama invertebrata dan yang kedua ada vertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang bertulang belakang, ya betul sekali. Lalu invertebrata betul semuanya nih. Ibu salut nih kelas ini responnya pada aktif-aktif semua. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin memberikan tugas ya. Jangan mengeluh ya. Nih, tugas dari Ibu yaitu kalian mengamati hewan di sekitar rumah kalian ya. Contoh nih, ada hewan semut nih di rumah kalian. Wah, ada semut nih ya. Nah, kalian tulis ya di situ nama semut, kemudian dia ke dalam golongan apa? Apakah invertebrata atau vertebrata? Lalu, kalau misalkan dia tergolong ke dalam invertebrata, nah invertebratanya ini dia termasuk ke dalam filum yang mana? Apakah moluska, atau apakah arthropoda, atau porifera, dan lain sebagainya. Lalu, kalian beri alasan kenapa dia masuk ke dalam filum tersebut. Nanti Ibu akan kirim formatnya melalui WhatsApp grup ya. Nanti kalian bisa mengumpulkan lewat Google Classroom. Oke, jangan lupa belajar, jangan lupa berikhtiar, ya. Jangan lupa senyum dan tetap semangat, karena ada masa depan yang cerah yang telah menanti kita. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.